Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, puji Tuhan kita semua boleh kembali dalam PA Zoom ya. Kita bersyukur media ini juga kita boleh pakai untuk bertumbuh bersama di dalam Injil Kristus. Dan malam hari ini kita juga berbahagia karena Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kita semuanya. Dan kita akan memulai PA kita malam hari ini. Saya minta Bokso perlindunganlah bawa kita dalam doa ya. Bokso Parlin. Iya, oke, terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kembali kami sehati meninggikan Tuhan, memuliakan, mengagungkan Allah kami dalam Kristus. Atas semua kebaikan, berkat, dan kasih setiamu menyertai kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, hingga sore, Tuhan sudah memimpin semua aktivitas, pekerjaan, pergi dan pulang. Tuhan menjagai keluarga, Engkau berkati. Saatnya kami memberi waktu yang kami khususkan untuk bersekutu di dalam firman-Mu melalui PA kami malam ini. Berkati tiap pribadi dengan kuasa Roh Kudus, rawat hati, pikiran, segenap keberadaan kami, untuk kami boleh meneduhkan hati, merendahkan diri belajar dari Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami telaah malam ini. Lewat penyaji, contoh Indra, Tuhan memberkati. Demikian juga contoh Rona yang akan mengarahkan kami melalui tugas moderator. Berkati juga setiap peserta dengan kapasitas kami masing-masing, kami mau berbagi satu dengan yang lain dalam kebenaran. Puji nama-Mu, dari awal sampai akhir kami serahkan kepada Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami di PA Mandarin, Tuhan juga memberkati di PA offline. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bokso Parlin. Ya, makasih. Ya, malam hari ini contoh Indra akan memberikan bagi kita sebagai penyaji ya. Dan kami sangat berharap untuk semua kita, baik jemaat-jemaat Tuhan, untuk boleh ambil bagian nanti dalam diskusi atau sharing atau ada yang bertanya melalui live chat atau secara langsung, boleh ya. Dan saat ini waktu dan ini kami persilahkan kepada contoh Indra. Persilakan. Oke, terima kasih contoh Ronoli. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tenang rasanya ya malam ini kita kembali lagi berkumpul dalam kelas PA online. Secara khusus akan membahas sama-sama surat Roma dan yang menjadi kerinduan kita bersama ketika setiap sharing kita malam hari ini, setiap pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kembali boleh meneguhkan iman kita, bahkan kita semakin lagi mempunyai relasi dengan Tuhan melalui firman-Nya, dan kita boleh sama-sama bertumbuh. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit ulasan minggu lalu yang dibawakan oleh Bokso Parlindungan tentang hukum kebenaran dan perbuatan, gitu ya. Orang yang harusnya mengerti kebenaran itu bukan lagi mempunyai sikap untuk menghakimi, gitu ya. Kemarin pembahasan Bokso Parlin bahwa sebenarnya orang yang sudah mengerti kebenaran bukan lagi dia mempunyai sikap menghakimi, melainkan diri dia boleh menjadi saksi bagi orang lain, saksi Kristus, untuk orang lain juga boleh bertumbuh imannya. Nah, begitu ya kira-kira ya. Karena semua yang kita alami itu berdasarkan kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dikatakan juga bahwa kalau minggu lalu itu bukan lagi cara pandangnya kita melihat orang sehingga begitu gampang kita menghakimi, tetapi kita boleh melihat dari cara pandangnya Allah. Bagaimana kita boleh melihat orang lain bukan dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandangnya Allah. Sehingga tidak mudah kita terlalu menghakimi, gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan meneruskan bagaimana pembahasan kita tentang bagaimana Allah menghukum semua orang itu tanpa pandang bulu. Kemarin kalau dilihat dalam Roma 2 ayat 11, firman Tuhan dikatakan begini. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, kita akan memulai membahas kelas PA online kita dari Roma pasal 2. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh buka Alkitabnya bersama. Roma pasal 2 ayat 12. Kita melanjutkan ya. Kita melanjutkan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Gitu ya.
Roma 2 ayat 12, Roma 2 ayat 12 sampai yang ke-16. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Roma 2 ayat 12 sampai 16, demikian firman Tuhan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat yang ke-13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat yang terakhir, ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang boleh kita sama-sama baca pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan pada ayat 12b. Pada ayat 12b. Pada ayat 12b sampai 13. Jadi ayat 12b kita mulai dengan dari kata dan. Sudah menemukan? Di Roma pasal 12 dimulai dari kata dan. Kita mulai baca dari 12b ya. Nanti itu ada di screen, Anda boleh lihat. Yang di screen saya tulis begini. Standar penghakiman terhadap orang Yahudi. Di screen saya tulis seperti itu, ayat 12b sampai 13. Bunyinya begini, standar penghakiman terhadap orang Yahudi. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh apa? Hukum Taurat. Ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Roma 2 ayat 12b sampai 13, ini merupakan satu standar penghakiman terhadap orang Yahudi, di mana standar atau ukuran yang dipakai adalah hukum Taurat, gitu ya. Jadi penilaiannya itu bukan lagi berdasarkan apakah kamu tidak mendengar hukum Taurat, bukan. Tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah mereka melakukan hukum Taurat itu atau tidak. Nah, begitu ya. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, kita lihat ayat 12a. Di screen juga ada, boleh memperhatikan kalau tertinggal atau Anda baru masuk di kelas Zoom ini, Anda boleh perhatikan di screen. Ayat 12a sampai ayat 12a, 14, kemudian ayat 16. Saya tulis di screen seperti ini. Standar penghakiman terhadap orang-orang non-Yahudi. Nah, kalau tadi ayat 12a sampai 13 merupakan standar hukuman kepada orang Yahudi, yaitu menurut memakai ukuran yang dipakai adalah hukum Taurat. Sekarang standar penghakiman atau ukuran yang dipakai untuk orang-orang non-Yahudi atau yang bukan keturunan Yahudi. Ayat 12a, perhatikan dari kata sebab. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, ini dimaksudkan adalah orang-orang yang bukan Yahudi, akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Kemudian perhatikan ayat 14 sampai 16. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain, ini yang dimaksudkan tadi, yang non-Yahudi, tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat 16 ditutup begini, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi juga yang dipakai di ayat 16 ditutup bahwa tetap Allah akan menelusuri sampai kedalaman hati kita yang paling dalam dalam setiap kehidupan manusia. Nah, ayat 12a sampai 14 dan 16 standar penghakiman terhadap orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi ini dihakimi bahkan juga dihukum oleh Allah itu berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Itu ya, tadi kalau kita baca di ayat 15 sudah jelas di dalam hati mereka, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Apa buktinya? Apa buktinya? Contoh kalau Allah itu menghukum mereka dalam hati nurani mereka. Tadi ayat 15, Bapak Ibu Saudara sekalian kalau tertinggal tadi, Anda boleh baca di ayat 15, itu buktinya bahwa hukuman Allah ada di dalam hati nurani mereka, yaitu suara hati mereka boleh menegur, menuduh, ataupun membela perbuatan mereka, memberitahu apa yang benar, memberitahu apa yang salah. Jadi tolak ukurnya adalah di dalam hati nurani mereka. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus itu dengan jelas memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa kepemilikan Taurat tidak serta-merta menjadikan bangsa Yahudi itu orang yang istimewa, sehingga orang Yahudi jangan sampai, ini dia, jangan sampai terlalu merendahkan orang non-Yahudi dengan mengatakan begini, mereka itu tidak punya standar atau tidak punya sarana ketaatan. Nah, kalau orang Yahudi ada hukum Taurat, ada aturannya, jadi mereka bisa memperhatikan setiap aspek kehidupan mereka berdasarkan hukum Taurat, begitu ya. Sehingga mereka mulai menyombongkan diri, bahasanya begitu ya, mulai menyombongkan diri bahwa sebenarnya ya kehidupan spiritual mereka harusnya lebih baik karena mereka punya hukum itu. Sedangkan orang non-Yahudi tidak. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, kembali lagi mau ditekankan bahwa hak spesialnya orang Yahudi jangan serta-merta ketika kamu punya hukum Taurat, kamu merasa kamu yang paling tinggi spiritualnya, sedang kemudian kamu memandang rendah orang-orang non-Yahudi. Nah, begitu ya. Sehingga kadang-kadang mungkin saja orang-orang Yahudi boleh berpikir begini, ya kalau kami karena punya standar ketaatan itu, hukuman kami ringan lah. Hukuman kami ringan. Tidak terlalu berat hukuman kami, tetapi orang yang non-Yahudi pasti hukumannya lebih berat. Karena mereka hidupnya itu pasti semaunya aja, karena mereka nggak punya hukum. Sehingga bisa dikatakan mereka hidupnya tidak tertib. Atau istilah kata sekarang itu barbar ya. Terlalu barbar begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga bukan berarti orang-orang non-Yahudi boleh berpikir begini. Orang-orang yang bukan orang Yahudi berpikir, oh, kalau begitu ya kami bisa saja hidup seenak-enaknya. Karena kami nggak punya aturan, sehingga kami bisa bebas berbuat apa saja. Tidak juga. Dikatakan seperti pembacaan yang kita baca tadi di ayat 15, Allah juga menulis kok, hukum itu dalam hati nurani mereka. Sehingga di dalam hati nurani mereka, di situ juga Allah berbicara. Bagaimana kamu tidak boleh melakukan yang baik, tidak boleh melakukan yang buruk, tetapi harus melakukan yang baik, yang benar, begitu ya, di hadapan Allah. Oleh sebab itu dikatakan Allah juga menulis hukum itu di dalam hati nurani mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu ya. Nah, dalam hal ini ditekankan bahwa ketika Allah melihat hal ini antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, Allah tidak memandang bulu ketika mereka disejajarkan di bawah penghakimannya Allah. Mereka benar-benar ada di posisi yang sama ketika berbicara tentang penghakimannya Allah. Oleh sebab itu tidak ada yang lebih diunggulkan atau tidak ada yang direndahkan. Tapi ketika di mata Allah untuk ada penghakiman, itu sama mereka. Sama, begitu ya, posisinya sama. Karena Allah itu menghakimi mereka atau menghukum mereka berdasarkan penilaian Allah itu berdasarkan basis sama, yaitu perbuatan. Gitu ya, berdasarkan basis yang sama, yaitu perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sebelum kita diskusi tentang Roma 12 ini, ayat 12 sampai ayat 16, mari coba saya sekali lagi ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh memperhatikan di dalam ayat 12. Yuk, kita kembali lagi ya. Boleh lihat Alkitab kita, sama-sama perhatikan ayat 12, saya baca, dan Anda boleh sama-sama menemukan sesuatu hal yang menarik di sini ya. Ayat 12. Sebab semua orang, sebentar saya tampilkan juga di screen. Ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Nah, ini dia ya.
orang non-Yahudi, Paulus memakai kata akan binasa. Jadi orang Yahudi dikatakan bagaimana Allah menghakimi mereka, dikatakan yaitu dengan kata, Paulus menggunakan kata akan binasa. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Orang non-Yahudi, Paulus memakai kata apa? Akan binasa. Tetapi ketika di ayat 12, orang Yahudi, Paulus malah memakai kata itu akan dihakimi. Seperti yang ada di screen-nya. Ayat 12. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, perhatikan, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, kalau orang non-Yahudi dikatakan tadi, Paulus memakai kata akan binasa. Orang non-Yahudi nih ya, orang yang bukan Yahudi. Tetapi orang yang Yahudi dikatakan Paulus memakai kata akan dihakimi. Nah, menarik ya, ada perbedaan ya. Yang non-Yahudi akan binasa, sedangkan orang Yahudi akan dihakimi. Yuk, mari kita bahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bangsa-bangsa lain di dalam teks ini, di dalam Roma 2 ayat 12 sampai 16, ketika saya coba lihat konteks teksnya ini, Paulus lagi ngomong bangsa-bangsa lain dalam teks ini, itu lebih mengerucut pada bangsa-bangsa dengan pemakaian kata etnos, dalam bahasa aslinya etnos, atau dalam bahasa Latinnya itu Gentile, yang artinya kafir. Nah, jadi bangsa-bangsa ini dikatakan orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita perhatikan kembali ke teks kita, dikatakan begini, sebab semua orang, nah kata semua orang yang di sini itu bangsa-bangsa non-Yahudi atau yang dipakai bahasa aslinya bangsa yang kafir, yang bukan Yahudi. Oleh sebab itu, orang-orang kafir ini bagaimana supaya mereka itu bisa dibenarkan? Nah, agar mereka tidak dibinasakan, pembenaran mereka ada kepada iman kepada Yesus Kristus, yang dimana iman itu akan mengacu kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, begitu ya, sebagai juru selamat mereka, sehingga ada sarana karya keselamatan Allah yang diberikan kepada mereka kaum non Yahudi, dan ketika mereka percaya, mereka diklaim menjadi anak-anak Allah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 12, yang ada Alkitabnya di samping boleh membuka ya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12, jika sudah mendapat bunyinya begini, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, pembenaran yang akan dikerjakan oleh Allah kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu pembenarannya oleh karena iman. Iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, maka mereka juga akan dibenarkan oleh Kristus, dan ketika mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, maka mereka juga dikatakan adalah anak-anak Allah. Juga kita bisa lihat di dalam Filipi pasal ketiga, Filipi pasal 3 ayat 9. Nah, ya, Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitabnya lagi. Karena ini ya, kita coba banyak lihat di Alkitab ya. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Kepercayaan, berdasarkan iman. Imannya kepada siapa? Jelas imannya tertuju kepada Yesus Kristus. Jadi dibenarkan juga karena iman. Bahkan di dalam Roma 9 ayat yang ke-30. Anda boleh sama-sama baca dan lihat ya. Roma 9 ayat yang ke-30 bunyinya begini. Roma 9 ayat yang ke-30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena apa? Karena iman. Sekali lagi, 3 ayat ini mulai dari pembahasan kita ini dari Filipi pasal 3 ayat 9, Yohanes 1 ayat 12, Roma 9 ayat 30, itu mereka dikatakan terus ditekankan bagaimana pembenaran kepada orang-orang non-Yahudi itu kepada iman. Iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat bagaimana bangsa Yahudi yang
dihukum atau Allah menyatakan hukuman kepada mereka, Paulus memakai kata dihakimi. Kenapa dihakimi? Nah, untuk bangsa Yahudi sendiri, kenapa mereka bukan dikatakan binasa? Tapi dikatakan begini, karena begini, orang bangsa Yahudi itu mereka sudah memiliki hukum Taurat. Mereka sudah memiliki hukum Taurat, bahkan terus-menerus Taurat itu diperdengarkan dari setiap generasi, baik itu berdiri, duduk, baru bangun, itu terus diperdengarkan. Jadi bukan lagi mereka tidak mendengar, tapi mereka sudah mendengar. Sekarang naik level, yaitu mereka adalah harus melakukan hukum Taurat itu. Nah, sedangkan untuk bangsa Yahudi, mereka itu dibenarkan juga karena perbuatan mereka yang melakukan hukum Taurat. Di dalam Ulangan 27, kita boleh baca sama-sama ya. Ulangan 27. Ulangan pasal 27 ayat yang ke-26. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata apa? Amin. Gitu ya. Jadi di dalam Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bahkan di dalam Roma 2, tadi yang pembahasan kita dalam Roma 2 ayat 13 juga ditekankan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat lagi yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Gitu ya, kayak karena melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau dilihat, baik itu orang non-Yahudi maupun juga orang Yahudi, sebenarnya mereka sama-sama itu gagal. Baik orang non-Yahudi gagal dalam menaati setiap perintah yang tertulis dalam hati nurani mereka, tetap saja mereka melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dalam perbuatan mereka, walaupun hukum yang sudah tertulis di hati nurani mereka, mereka itu pun juga gagal dalam perbuatan. Bagaimana dengan orang Yahudi? Apakah mereka jauh lebih baik? Tidak juga. Bahkan kita bisa tahu bersama, orang Yahudi pun sendiri pun gagal dalam melakukan hukum Taurat itu. Jadi inilah yang bisa boleh kita lihat sebenarnya baik yang sudah mempunyai hukum Taurat, orang yang juga punya hukum dalam hati nurani mereka, tetap mereka gagal. Dua-duanya gagal di dalam melakukannya dalam bentuk perbuatan. Nah, yang menjadi kesimpulan kita adalah tidak ada alasan lah bagi orang Yahudi untuk merasa istimewa di dalam hal penghakiman, karena ukuran yang Allah pakai adalah sama, yaitu bentuknya perbuatan. Sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, bahwa semuanya akan terus Allah tinjau, Allah tilik pada hati setiap kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ulasan yang boleh saya sampaikan. Mari kita boleh sama-sama melihat di dalam teks kita malam hari ini, apa yang bisa kita ambil, pesan yang Tuhan bicarakan dalam hati kita saat ini, pesan apa yang boleh kita renungkan, dan pesan firman Tuhan apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama boleh mengambil bagian di dalam PA online kita ini. Silakan, Saudara Nauli. Ya, terima kasih Contoh Indra sudah menyajikan begitu detail ya. Bagi semua kita yang mungkin mau bertanya atau mau sharing atau hal-hal yang mau ditambah atau hal-hal yang didapat mungkin dari pembacaan kita ini, boleh sampaikan. Kami sih berharap untuk secara langsung ya, sehingga kami juga boleh mendengar suara saudara-saudari sekalian. Nah, Contoh Indra mungkin menunggu dari saudara-saudara kita ya. Saya mau bertanya ini untuk Contoh Indra atau teman-teman yang lainnya juga boleh menanggapi. Di sini ya ada perbedaan antara orang Yahudi, orang non-Yahudi dari tadi ya Contoh sampaikan. Jadi saya ada kepikiran, ini kan kita sering di dalam pembacaan Perjanjian Lama bagaimana orang Yahudi itu menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Apakah memang hak yang istimewa ini bisa sampai sekarang itu, padahal tadi kan Contoh bilang tidak
harusnya tidak merasa istimewa. Tapi kan di sisi lain mereka memang disebut menjadi bangsa pilihannya Allah. Jadi bagaimana apakah nantinya atau bahkan kalau kita lihat sampai sekarang apakah orang Yahudi yang belum percaya Kristus pun akan dihakimi sesuai dengan yang dikatakan tadi kalau orang Yahudi yang percaya hukum Taurat itu akan dihakimi dan non Yahudi itu akan dibinasakan gitu. Bagaimana menurut Contoh Indra? Oke, terima kasih Contoh Rona. Mari saya mengajak teman-teman semua boleh memberikan satu tanggapannya. Loh, kalau orang Yahudi itu adalah orang pilihan Allah, jadi tolak ukurannya apa? Sedangkan mereka juga kan gagal nih di dalam melakukan hukum Taurat. Tapi apakah mereka benar-benar haknya itu sebagai orang Yahudi akan binasa? Karena kan mereka umat pilihan Allah. Loh, biasanya kalau orang umat pilihan Allah seharusnya nggak binasa dong. Apakah benar pandangan ini sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka pun melakukan dosa pun, mereka melakukan kesalahan pun, mereka kan umat pilihan. Mereka kan umat pilihan sehingga mereka dikatakan, oh mereka nggak akan binasa, orang umat pilihan nggak akan binasa. Apakah benar pandangan ini? Nah silakan, mari boleh kita diskusikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang ingin menanggapi? Ayo, dari rekan-rekan hamba Tuhan atau jemaat-jemaat semuanya kita belum ada sih dari chat. Belum ada. Nah, mari ya dari Ko Ahui dia bilang tetap akan binasa. Oh, Betul iya, sekali ya. Tetap akan binasa, tetap akan binasa. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melihat. Atau sebelum saya jawab ini ada lagi tanggapan yang lain atau mereka orang yang Yahudi ini nggak bisa binasa itu orang pilihan Allah kok. Apakah begitu? Tetap aja selamat gitu ya? Tetap selamat. Oh iya, pasti orang aku hormat pilihan Allah. Aku adalah biji matanya Allah. Aku orang yang dipilih Allah. Aku bangsa yang dikhususkan Allah. Pasti nggak akan binasa. Orang aku spesial. Apakah kira-kira begitu? Seperti sehingga anak kesayangannya. Wah iya, anak kesayangan gitu ya. Anak kesayangan kalau udah bicara kesayangan apapun salahnya dia, oh ya tetap disayang. Iya nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Apa kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Dia sudah tetap apa namanya hancurkan barang-barang antik pun tidak apa-apa. Kompor dibelah dua dia juga tidak apa-apa. Kulkas dihancurin nggak apa-apa. Toh dia anak kesayangan mah bebas, gitu ya. Mungkin Contoh Rona boleh baca ada ini dari ya Pak Ahui juga ya. Pak Ahui berkata seperti ini, setiap yang tidak percaya akan binasa. Iya, tetap akan binasa. Ada lagi mungkin tanggapan dari rekan-rekan sekalian? Ayo, mungkin ada dari teman-teman yang lainnya. Karena kan tadi bisa juga kita ingat kembali bahwa Contoh Indra berkata dalam penyajiannya tadi kalau sebenarnya orang Yahudi itu dipakai di dalam pembacaan kita itu memakai kata dihakimi ya, sedangkan orang non Yahudi itu akan binasa. Nah, bagaimana dengan ini, dua hal ini? Oke. Sambil menunggu rekan-rekan kita mungkin sedang menyiapkan jawabannya, mari saya mengajak kita semua untuk melihat Roma pasal 10. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-2 ya. Roma pasal yang 10 ayat 1 sampai ke-3 ya. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini menjadi satu kerinduan dari Paulus adalah bagi orang non-Yahudi maupun orang Yahudi mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang apa? Yang benar. Jadi ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi seperti yang dikatakan rekan kita Ko Ahwi tadi, bahwa kadang ya benar, orang Israel pun walaupun mereka umat pilihan, namun mereka ketika tidak
mengerti kebenaran Allah atau mereka hanya mendirikan kebenaran mereka sendiri, udah jelas mereka juga akan binasa, akan dihukum Allah. Jadi nggak ada istilah spesial karena kamu punya orang dalam, nggak ada istilah power orang dalam begitu ya. Oh, saya punya orang dalam, saya punya tiket khusus, maka saya adalah orang yang seharusnya mendapat jalan khusus, jalur khusus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena saya sudah punya tiket tadi hukum Taurat, bahkan nanti di pasal 3 yang akan dibahas minggu depan akan saya, karena saya adalah orang yang bersunat. Oh, jadi saya punya tiket khusus. Gitu ya. Apalagi saya diklaim saya bangsa pilihan. Oh, saya bisa punya jalur khusus. Tidak, dikatakan bahwa di ayat yang Roma pasal 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kabar lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik orang Yahudi, orang non-Yahudi, tetap penekanannya pada iman yang seharusnya tertuju kepada Kristus. Hanya kadang-kadang orang Yahudi ini terjebak pada legalitas, suatu peraturan. Gitu ya, suatu peraturan bahwa ya seharusnya hukum Taurat itu menolong mereka untuk memelihara iman mereka. Tapi yang terjadi adalah mereka terlalu mengagungkan hukum Taurat sehingga akhirnya bukan imannya yang tumbuh, tetapi lebih fokus lagi kepada perbuatan demi perbuatan. Jadi bagaimana supaya perbuatan saya baik, gimana perbuatan baik sesuai hukum Taurat. Akhirnya perbuatan mereka pun sendiri tidak mengarah kepada imannya kepada Kristus, tapi imannya terarah kepada peraturan. Nah, kira-kira begitu. Jadi, Tentorona tadi dalam pertanyaannya, wah, mereka kan umat pilihan. Apakah mereka nggak bisa dihukum? Apakah mereka nggak bisa dihakimi? Bisa. Mereka akan dihukum dan dihakimi. Karena mereka dalam Roma 10, ayat tadi ayat 1-3, kadang-kadang mereka boleh mendirikan kebenarannya sendiri, berdasarkan kebenarannya sendiri. Nah, begitu Cantorona. Saya kembalikan ke Cantorona. Ya, terima kasih Contoh Indra sudah memaparkan. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya untuk ini? Kita boleh sharing bersama atau hal-hal yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Contoh Indra? Ada? Jika belum, saya ya. Iya ya. Kita Silakan, lihat Ci. itu tadi ayat 13, kan jelas ya tertulis, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan. Berarti Ya. bukan yang mendengar aja ya, tapi melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Berarti yang contoh Indra bilang tadi betul loh. Di sini Ya. kan orang yang beriman kepada Tuhan yang dibenarkan, bukan sekedar mendengar tahu tapi tidak melaksanakan, ya kan? Iya. Tapi yang Betul. membuat orang jadi bingung karena tadi di ayat 12 kan tulis yang tadi lo contoh Ronali ada bilang ya, kenapa satu ditulis akan binasa, yang satu lagi akan dihakimi. Berarti tidak binasa, makanya orang bingung di situ mungkin contoh. Iya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ya, inilah. Mungkin silakan Contoh Indra lebih memperjelas kembali Ya, dua kata itu. Ci Kristi ya, betul bahwa kenapa sih ada perbedaan pemakaian katanya Paulus ini unik sebenarnya dalam suratnya ini. Kenapa sih kalau orang yang belum mengenal ia binasa? Nah, sementara orang Yahudi, mereka itu kan sudah mengenal kasih Kristus. Bahkan mereka juga mengalami yang namanya kasih Kristus. Tetapi ketika mereka juga gagal dalam tindakan mereka. Oleh sebab itu, bukan lagi dibenarkan karena kamu mendengar. Loh, kamu sudah mendengar itu udah lama mungkin. Tetapi ketika kamu sudah mempunyai suatu hukum itu, punya sarana ketaatan itu, seharusnya tadi saya katakan tadi, bagaimana Taurat itu seharusnya memelihara iman kamu kepada Kristus. Sehingga setiap perbuatan iman yang benar, melahirkan perbuatan dan tindakan juga yang benar yang tertuju kepada Kristus langsung. Jadi, bukan serta-merta kamu sudah mempunyai hukum Taurat, tetapi kamu malah justru imannya tidak bertumbuh kepada Kristus. Nah, sebab itu yang dipertanyakan juga bagaimana kehidupan orang Kristen masa kini. Coba boleh kita diskusikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dengan mengatakan kita sudah pergi ke gereja, sekarang kan udah nggak pergi ke gereja ya karena corona. Apakah ketika kita sudah benar-benar ada di rumah masing-masing, ketika dalam setiap beribadah, perjumpaan kita dengan Tuhan, apakah kita sedang mengalami pertumbuhan iman atau
ketika kita selama beribadah, iman kita benar-benar tertuju kepada Allah atau tidak. Kan kalau kita datang ibadah ke gereja, semua orang bisa lihat ya, bagaimana aktivitas, saya pakai kalimat ini, aktivitas kegiatan rohani kita di gereja. Mungkin orang bisa melihat bagaimana cara kita berdoa, orang bisa melihat bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana orang bisa melihat kita mempersiapkan dalam pelayanan, orang bisa melihat. Tetapi bagaimana ketika kita di rumah? Apakah kita juga mempersiapkan hati dan pikiran dan diri kita sendiri untuk benar-benar datang kepada Allah, begitu. Ya, mari kita sharingkan dalam hal ini. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, adakah dari teman-teman yang mau sharing? Seperti yang contoh Indra katakan, ya mungkin kalau di sebelum corona ya, kita tahu, oh Cici ini, Koko ini, setiap hari Minggu dia rajin loh. Jam 10 mulai, jam 9 mungkin sudah datang. Tapi kan kalau pada saat ini yang kita ibadah di gereja, tidak ada yang tahu selain anggota rumah, satu keluarga. Jadi bagaimana sih sebenarnya sikap kita seperti orang Yahudi tadi sebenarnya ya, kalau Taurat itu hanya sebatas mengarahkan supaya mereka memiliki iman kepada Yesus dan harusnya mengerjakan Injil itu. Nah, bagaimana sikap kita di saat musim-musim pandemi ini? Apakah memang kita sudah mengerjakan sepenuhnya Injil itu atau bagaimana? Ada yang mau sharing dari teman-teman semuanya? Atau juga mungkin teman-teman mempunyai suatu pengalaman hidup atau kesaksian bagaimana tentang pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pandemi corona ini, ketika di rumah, adakah suatu pengalaman spiritual yang boleh Anda sharingkan malam hari ini sehingga kembali lagi boleh memberkati setiap kita, boleh melihat bagaimana iman kita bertumbuh, iman kita tetap survive pada keadaan yang tidak menentu ini, bahkan ya bisa dikatakan keadaan yang mencekam, tapi iman kita boleh tetap bertumbuh kepada Kristus, bahkan iman kita tetap terus tertuju kepada Dia. Boleh, silakan ada yang mungkin mau sharingkan tentang pengalaman imannya kepada Tuhan pada malam hari ini sehingga boleh banyak memberkati rekan-rekan sekalian. Ya, persilakan teman-teman. Ya, adakah dari teman-teman semuanya? Menunggu teman-teman yang lainnya, mungkin saya akan sharing ya contoh pengalaman saya selama beberapa bulan ini. Ya, ada sisi positifnya juga sih saya rasa, karena di saat ini yang biasanya sibuk dengan pelayanan, kadang sibuk dengan Tuhan tanpa mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Saya biasa mengatakan seperti itu ya. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi saya sendiri kosong. Dalam masa pandemi ini menjadi waktu saya lebih dekat dengan Tuhan, ya di rumah, lebih lagi merenungkan apa sih kasih Tuhan, sebesar apa yang selama ini. Ternyata banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang di luar dari dugaan saya. Saya merasa sudah capek selama ini atau lelah, tapi ada sukacita, ada selalu Tuhan berikan kekuatan di dalam pelayanan-pelayanan. Bahkan selama pandemi ini, jadi saya lebih lagi memandang kepada keluarga ya, lebih banyak sharing, lebih banyak lagi diskusi bagaimana kasih Tuhan. Ternyata yang selama ini mungkin kalau kita bariskan bagaimana masalah dengan panjangnya sukacita yang saya alami, mungkin lebih dulu ya ada banyak masalah gitu. Tapi kalau saat ini yang sering saya katakan adalah syukur, puji Tuhan, Tuhan lagi menolong, hari ini Tuhan menolong lagi. Jadi lebih banyak bersyukur dan pertolongan Tuhan yang luar biasa sih. Saya lebih lagi merenungkan, mengalami lagi kasih Tuhan secara pribadi di dalam masa-masa pandemi ini. Jadi ada sisi positifnya yang saya ambil. Itu sih kalau dari saya contoh. Ya, terima kasih ya buat kesaksiannya, buat sharing live-nya, buat sharing feed-nya contoh Ronali. Mungkin teman-teman juga punya cerita uniknya dengan Tuhan, bagaimana pertumbuhan imannya, bagaimana struggle-nya mungkin, pertumbuhannya mungkin susah sekali imannya kepada Kristus, mungkin ada naik turunnya.
bagaimana tentang kehidupan spiritualnya, mungkin boleh sama-sama kita sharingkan di sini, ataupun tadi berkenaan dengan teks yang mau kita bahas, mungkin ada yang masih kurang jelas dari pemaparan saya atau penjelasan saya, boleh sama-sama kita bahas ya, sehingga semuanya sama-sama clear. Kalau Anda senang, hati kami tenang. Wah, kira-kira begitu ya. Hati kami tenang. Silakan Bapak Ibu, saudara sekalian. Apakah ada yang ingin bersaksi soal struggle imannya, ataupun juga pertumbuhan imannya? Bahkan imannya juga boleh disaksikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh mengenal siapa itu Yesus Kristus. Silakan, boleh Bapak Ibu. Ya, kami persilakan bagi teman-teman, mari bersama-sama kita saling berbagi satu dengan yang lain. Mungkin dari contoh-contoh Boksu, boleh? Oh, ini ada chat dari Ko Ahwi lagi. Ya. Ya, saya bacakan ya. Ko Ahwi berkata seperti ini, justru saat pandemi makin banyak kesempatan untuk belajar, sharing secara online. Gereja hanya suatu wadah berkumpul, Allah Maha Hadir. Ya, betul juga ya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru ketika kita lebih punya waktu banyak untuk di rumah, stay at home, kita punya waktu khusus quality time dengan Tuhan tuh lebih banyak seharusnya. Kita punya jam doa mungkin yang dulunya pagi, kadang-kadang tidak sempat berdoa karena harus buru-buru berangkat pergi kerja. Namun setelah lockdown ini mungkin yang kerjanya mungkin dari rumah, sehingga bangun pagi masih boleh baca Alkitab, masih boleh mempersiapkan waktu dia untuk datang berdoa kepada Tuhan. Itu menjadi suatu pembelajaran yang baik, saya rasa juga dikatakan Ko Ahoy tadi ya, karena pandemi ini justru makin mempunyai banyak waktu. Nah, kalau berbicara tentang banyaknya waktu yang kita bangun relasi dengan Tuhan, apakah itu juga boleh semakin membuat iman kita bertumbuh, atau jangan sampai justru kita melakukannya itu karena kewajiban. Oh, saya kan orang Kristen, ya saya harus berdoa, saya harus baca Alkitab, saya harus bernyanyi untuk Tuhan. Kalau tidak saya melakukannya, nanti saya bisa dihukum. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada legalitas lagi, suatu peraturan yang mengatakan, oh iya kalau tidak beribadah nanti dibilang kafir. Nanti kalau saya tidak bilang berdoa, nanti saya dibilang orang Kristen yang kering. Oh, jadi saya harus melakukannya. Nah, ini menjadi suatu perenungan juga buat kita ketika kita sedang menjalankan atau kita sedang membangun suatu relasi kedekatan dengan Tuhan. Mari bukan lagi suatu perasaan bersalah ketika kita tidak melakukannya. Ada suatu perasaan yang merasa saya takut dihukum, saya takut banget dihakimi Tuhan, saya takut banget dikatakan kafir, saya takut dikatakan saya orang Kristen yang gagal. Mari kita boleh menjalin suatu kedekatan dengan Tuhan dengan suatu rasa bagaimana iman saya tuh saya rindu banget iman saya mengalami suatu pertumbuhan. Jadi bukan lagi dilakukan karena rasa bersalah tadi, tapi benar-benar membangun suatu kedekatan dengan Tuhan itu dengan suatu tujuan, yaitu biarlah iman saya semakin bertumbuh dan saya mempunyai suatu kedekatan, relasi yang dekat banget dengan Tuhan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Silakan yang mau sharing lagi. Ya, ini ada Halo. Oh, ya Boksu, silakan. Oh iya. Yang tadi dulu, yang apa-apa, yang tadi dulu. Oh iya. Ya, ini saya baca dulu dari Ko Ahwi lagi. Saat pandemi juga bisa menjadi ujian bagi iman kita, katanya. Terus ada dari contoh Yohana, pada masa pandemi saya memiliki quality time dengan Tuhan lebih lama dan dengan anggota keluarga. Gitu. Ya. Itu aja contoh. Mungkin Mbak Suparlim boleh melanjutkan. Oke.
ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi masalah iman orang Israel yang berada di bawah hukum Taurat itu kan memang banyak sekali ayat-ayat di Roma, khususnya surat Roma ini memang berulang kali itu menjadi sebuah penegasan dari Rasul Paulus ya. Ya. Misalnya persis di bawah perikop yang kita bahas malam ini, misalnya LAI bukan bikin judul hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Nah, cukup panjang itu pembahasannya. Tadi saya sudah baca isinya, singkatnya sebenarnya tetap tidak akan menolong kalaupun mereka melakukan hukum Taurat. Roma 10 tadi juga yang sudah dibacakan Tante Indra. Tapi lihat ayat pasal 4 juga. Bagaimana dengan Abraham sendiri yang dijuluki Bapa orang beriman? Lihat pasal 4 ayat 1 itu ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, Bapa leluhur jasmani kita? Ini Bapa orang beriman loh ini levelnya ya. Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, di hadapan manusia kita bisa, hebat kali Abraham itu ya. Ya, di hadapan Allah nol juga ternyata itu kan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi tetap imannya, ya. Oke, itu saya kira sudah tuntas. Tapi yang bagaimana dengan orang begini? Saya temukan contoh Indra dan teman-teman di jemaat, ya mungkin tidak saya sebut di KMI Gloria atau di Moria bukan. Tapi maksudnya banyak masih orang Kristen yang mereka mengaku percaya pada Yesus Kristus. Orang beriman, ya orang beriman. Tapi terkadang masih terjebak dengan begini. Kamu masuk surga kalau begitu, nanti setelah meninggal. Terus dia mulai bimbang. Karena dia masih terjebak. Sekarang saya masih belum sempurna. Saya masih melakukan dosa. Gitu. Nah, ini poin dia. Saya masih melakukan dosa. Bagaimana saya bisa masuk surga? Bagaimana kita menjawab ini? Contohnya. Supaya tidak ada lagi saudara-saudara kita di GMI Gloria dan semua jajaran pelayanan di bawahnya, termasuk kita yang ikut PA ini, jangan lagi diganggu-ganggu yang gitu-gitu gitu loh. Jadi fokusnya kemana dong? Jangan lagi ke dosamu yang sekarang. Siapa sih nggak berdosa? Saya pun sebagai pendeta mungkin kalau jujur berapa hari yang lalu bisa saya berdosa. Tapi fokus ke anugerah Allah itu loh, di dalam iman kepada Yesus itu jangan goyah lagi gitu loh. Nanti Indra mungkin bisa penegasan di situ. Ya, mungkin sebelum saya ini sharingkan, Bosu, mungkin kalau saya yakin percaya ini kalau teman-teman sedang mengikuti kita saat ini, mulai ada suatu pencerahan yang mulai kebuka. Jangan-jangan sampai detik ini saya juga masih seperti itu, Bosu. Masih berpikir bahwa, saya benar-benar masuk surga apa enggak, sementara saya mungkin baru ribut sama istri saya baru maki istri saya, mungkin saya baru maki suami saya. Jadi mungkin ada perasaan guilty, rasa bersalah, terus tertuduh dalam hatinya. Kamu adalah orang Kristen yang tidak bisa menjadi contoh. Kamu orang Kristen yang tidak benar. Kamu orang Kristen yang mungkin saja nanti kamu nggak akan bisa masuk surga. Bahkan nyentuh gerbang surga pun aja nggak bisa. Mungkin seperti itu. Mungkin saya lemparkan dulu kepada... Terkadang ada juga menghubungkan. Itu baru aja dia melakukan dosa, misalnya ya, terus pergi dia keluar. Mohon maaf ya, misalnya tabrakan lah, meninggal lah, terus gimana ke surga atau neraka itu? Dan dia belum sempat urus dosanya yang lalu, misalnya gitu ya. Nah, gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sama-sama berdiskusi yang nanti ini akan merujuk kepada pembahasan teks kita itu tentang iman yang berfokus kepada Kristus. Silakan, saya lemparkan saya lemparkan benjol nanti. Aku tangkap ya, dilempar, Iya. tangkap. Oh iya, silakan Saya contoh sharingkan Tince. saja ya. Silakan, mari silakan. Iya. Ini kan berbicara tentang iman ya. Iman itu berarti suatu pengharapan yang nggak bisa digoyah ya, itu karena pengharapan kepada Kristus, keyakinan yang betul-betul teguh ya.
Tetapi sering kita jumpai, bahkan saya sendiri juga pernah mengalami hal itu, dan kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat itu ada. Nah, kita katakan bilang beriman, ya seperti begini ya. Saya ini sungguh-sungguh berdoa untuk satu kerinduan saya ke depan ya. Contohnya begini, doakan jodoh nih ya. Ya ini kan belum menikah ya, jadi nggak salah kalau saya bilang. Oh, iya, iya. Ya Iya, boleh iya. ketawa silakan. Jadi contoh ya, saya tuh sungguh-sungguh mendoakan pasangan hidup. Tapi dalam pasangan hidup ini, kita ini udah saling sayang nih ya. Tapi tiba-tiba ada sedikit konflik, saya mulai ragu dia. Berarti saya mulai curiga dia, banyak hal yang saya pikirkan, hal-hal yang ya tanda petik negatif lah ya, yang nggak bagus gitu loh. Jadi hubungan kita jadi nggak enak rasanya. Jadi selama ini jalankan hubungan dengan satu pengharapan bahwa kita pasti akan menuju ke pernikahan. Tapi tiba-tiba ada satu konflik dikit, sudah mulai muncul satu keraguan ya. Jadi ini tanda bahwa sebenarnya pengharapan atau iman ini kepada Tuhan itu bisa goyah juga. Jadi apa yang kadang-kadang membuat kita ragu atau saya ragu itu salah satu ya pengharapan kita atau keyakinan saya kepada Tuhan itu bisa karena tidak fokus, tidak berpegang teguh kepada Kristus, maka hal-hal lain ketika menghadapi suatu tantangan saya bisa ragu. Jadi betul-betul iman saya belum bisa dikatakan teguh ya, begitu ya contoh Indra ya. Jadi iman itu memang setiap hari harus selalu ada pendekatan kita secara spiritual dengan Tuhan, sehingga ketika kita atau saya menghadapi suatu persoalan pun saya juga harus kuat ya di dalamnya. Jadi betapa pentingnya kita katakan iman, tapi kita juga betul-betul harus memiliki pendekatan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan tetap harus ada, sehingga ketika menghadapi suatu masalah kita tidak langsung ragu atau khawatir atau cemas. Ada juga kayak orang sakit gitu ya, kita doakan orang sakit, kita sudah yakin Tuhan pasti sembuh. Tapi setelah doa, kita tanya, sembuh nggak ya? Nah, ini merupakan bahwa kita betul-betul nggak yakin sama Tuhan ya. Ini merupakan suatu pelanggaran atau suatu dosa. Kita meragukan kuasa Tuhan di dalamnya. Ya, itu yang saya bisa sharing. Iya. Ya, contoh Cinta, terima kasih. Ya, itu tadi sama-sama. kalau sempat, kita juga tadi ada sempat saya singgung dengan mengatakan bahwa sebenarnya ketika iman kita berfokus kepada Kristus, maka setiap tindakan kita, maka itu akan selaras dengan apa yang kita imankan. Ya kadang-kadang berarti kalau kita imankan setengah, istilahnya kita hanya berharap kita menyerahkan kepada Allah itu setengah, maka sebenarnya tindakan kita itu pun juga akan setengah-setengah. Seperti dikatakan tadi, kalau saya doakan orang nanti sembuh, dia sembuh nggak ya? Berarti kita lagi setengah mempercayakan atau memfokuskan iman kita kepada Kristus itu setengah. Maka tindakan kita akhirnya akan bereaksi menghasilkan keraguan tadi, itu muncul. Ya, muncul keraguan, iya. Nah, akhirnya jadi muncul satu keraguan. Jadi kembali lagi, ya menyerahkan iman juga adalah penyerahan secara total. Jadi contoh Tinti sempat singgung di awal, bahwa iman itu kan yang tidak terlihat, sehingga pun kadang-kadang bisa saja tergoyah orang itu karena tidak mereka benar-benar lihat. Tetapi yang menjadi suatu pengharapan kita ketika benar-benar iman itu tertuju kepada Kristus, maka benar-benar kita fokuskan all in lah seluruhnya kepada Kristus. Biarkan dia yang berkarya dalam kehidupan kita maupun juga masalah pergumulan yang ada. Kira-kira begitu. Nah, untuk menanggapi Bu Suparlin tadi bagaimana rekan-rekan sekalian? Apakah sudah mulai ada suatu diskusi atau sudah mulai ada pencerahan-pencerahan yang menerangkan suasana Anda pada malam hari ini di tempat kediaman Anda masing-masing? Atau sudah mulai menerangi hati Anda masing-masing? Saya persilakan. Ya, apakah ada dari teman-teman yang mau menanggapi Bu Suparlin tadi berkata dia bilang dia percaya Tuhan, tapi saat di rumah mungkin berantem, padahal saat dia keluar terjadi tabrakan. Apakah dia kemana ini? Apakah dia menjadi orang percaya atau dibinasakan kah atau dihakimi seperti tadi? Ada yang mau menanggapi dari teman-teman semuanya? Ada? Mungkin ada pernah melihat orang seperti itu mungkin? Teman atau rekan kerja, keluarga?
boleh sharing atau menanggapi. Ada? Sepertinya belum ada. Belum ada. Atau mungkin ini antara belum ada dan ragu ini. Nanti kalau, oh ini sudah ada nih. Ya ada saya baca ya dari chat. Oh ya Kak, kok Ahui lagi. Berkata seperti ini, kalau sudah percaya dan beriman, maka ia akan menerima karunia keselamatan dan pasti selamat. Pasti selamat katanya. Pasti selamat. Kalau sudah percaya dan beriman kepada Kristus, maka waktu pun walau dia maaf kata ya, walaupun ketika dia meninggal, dia habis melakukan kesalahan atau pelanggaran dosa, tetap selamat ini orang. Tetap masuk surga gitu ya, karena dia sudah beriman. Sehingga dia dapat menyai karunia keselamatan. Apakah demikian? Boleh. Terima kasih buat tanggapan Ko Ahui. Kalau sudah percaya dan beriman, maka ia akan menerima karunia keselamatan dan pasti selamat. Sehingga mungkin kalau dalam pemikiran saya ini menanggapi chatnya Ko Ahui, berarti tidak masalah kalau terakhir dalam hidup saya mungkin saya belum penyelesaian, saya belum minta ampun kepada Tuhan, sehingga saya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan bagian bersama dengan dia. Oke, silakan buat rekan-rekan yang lain. Mungkin ada lagi tanggapan? Ingin menanggapi? Iya, contoh Indra. Oh, ya, betul. Bisa saya kira ini sebuah problem yang memang faktual ada di kalangan jemaat ya. Kalau boleh kita tuntaskan malam ini. Sebetulnya minggu depan, hari Selasa depan, faith dialog bahasan kita ini ya, iman saya sendiri yang akan membawakan ya. Tapi maksud saya begini, di sini pun kita harus tuntaskan bahwa di kalangan gereja sebetulnya tetap ada dua kubu di dalam pandangan ini ya. Kalau dia adalah golongan Armenian yang menganggap bahwa keselamatan itu setengahnya adalah sumbangsi saya ketika saya mau diselamatkan, saya mau percaya, saya mau mendisiplin diri saya untuk taat pada Tuhan. Dari satu sisi lain Tuhan memang menawarkan keselamatan kepada saya, maka ketika dua sisi itu berjalan dengan harmoni, maka selamatlah, ya kan? Tapi ketika suatu saat saya tidak taat, saya misalnya sudah menyimpang, tidak lagi menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, maka pas posisi saya tidak setia itu, katakanlah dengan kasus yang tadi, pas posisi baru melakukan dosa, saya ya, maka pandangan Armenian akan mengatakan keselamatan saya hilang. Saya pas didapati tidak sempurna. Pas saya tidak setia, pas saya tidak taat, maka saya binasalah ketika mati pada saat itu. Kira-kira begitu. Jadi ini harus jelas bagi kita. Posisi di mana kita, ya. Tapi kalau posisi yang diajarkan sebetulnya Rasul Paulus dalam pandangan Calvinis ya, jadi selalu dikatakan yang menyelamatkan kita kan Yesusnya, anugerah dari Tuhan itu. Saya sebetulnya posisi 0. Bahkan saya percaya pada Tuhan Yesus pun, Efesus 2 ayat 8-9, itu karena pemberian Allah imanku itu. Maka saya nyambung dengan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Jadi Tuhan pelihara saya, Tuhan pegang hidup saya sampai akhir hayatku. Loh, kenapa saya berdosa hari Minggu yang lalu misalnya? Itulah di dalam kedagingan saya memang belum sempurna. Tapi ketika saya bereskan di hadapan Tuhan, minta ampun, iya beres. Tapi bagaimana kalau nggak sempat bereskan? Iya, yang membuat saya selamat kan bukan karena saya sudah sempurna 2 minggu yang lalu. Bukan. Yang membuat saya selamat adalah anugerah Yesus Kristus. Sama seperti saya punya anak. Apakah selamanya anak saya itu taat sama saya 100% dia menurut? Belum tentu. Tapi waktu anak saya tidak taat, lalu apakah saya bilang dia bukan anakku? Kan enggak. Tetap anak saya. Status itulah yang membuat kita punya jaminan sebetulnya. Status anak Tuhan enggak.
maka pertobatan memang harus jelas sekali ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Aktivitas belum menjadi jaminan bahwa kita sungguh-sungguh statusnya anak Tuhan. Tapi iman percaya, iman yang menyelamatkan itulah. Cek diri masing-masing, benarkah iman yang menyelamatkan sudah ada pada kita? Nah, kalau iya, di dalam anugerah itulah kita sebenarnya selamat ya, bukan lagi kita penentunya sempurna atau tidak sempurna. Ya, saya kira begitu. Jangan lagi ada di terkecoh dengan pandangan-pandangan yang di sekitar kita yang kamu sendiri masih melakukan dosa. Masa sih kamu masuk surga? Enggak. Imanmu pada Yesus, pengakuanmu lewat ucapan, percayamu di hati, ya Roma 10 ayat 9 10 itu yang menentukan. Oke. Terus yang kedua yang tadi contoh tince itu, sebetulnya iman ranahnya juga sampai kepada ketangguhan di dalam mengelola kehidupan sehari-hari, terutama dalam ada masalah ya. Lukas pasal 8 ya, saya ingatkan ada satu peristiwa di situ, Yesus ada tertidur di perahu, murid-murid panik ketika muncul angin sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau dan seterusnya ya, angin ribut dan seterusnya. Tapi Yesus menghardiknya setelah mereka panik. Tapi di ayat 25 begini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Oh, Yesus ini nunjuk. Kalian bilang kalian orang percaya. Tiba giliran datang badai, langsung panik kalian. Langsung nggak jelas lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, samalah. Kita pun kalau bilang, aku orang percaya, aku murid Yesus, aku pengikut Yesus. Tapi ada masalah, langsung ambruk. Nanti Yesus bilang sama kita, di mana kepercayaanmu? Gitu ya. Jadi tetap harus tangguh, itu maksudnya. Iman juga menyangkut ketangguhan di dalam melawan dan menghadapi pergumulan. Gitu. Makasih. Ya, makasih Mbak Su, suatu ulasan yang baik, saya rasa. Kemudian, ya betul Mbak Su, kadang-kadang kalau bicara soal tentang keselamatan ini menarik ya. Saya tuh senang sekali kalau bicara soal ini tuh dekat dengan dalam Yohanes pasal 15. Bagaimana itu benar-benar suatu gambaran juga ketika benar-benar kedekatan itu yang terus ditekankan. Bagaimana juga tadi iman pertumbuhan kita itu benar-benar melekat kepada Kristus, tertuju kepada Kristus. Bahwa benar-benar kita benar-benar bukan dibenarkan karena suatu tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk, tetapi lagi tadi supaya sudah singgung bagaimana iman kita itu juga yang terus tertuju kepada Kristus lah yang akan membenarkan kita. Ya, kalau dalam Yohanes 15 benar-benar suatu kelekatan, suatu kedekatan yang dibangun setiap orang percaya ketika dia mendekat pada Kristus, melekat pada Kristus, itu benar-benar sungguh ada suatu pertumbuhan. Bahkan dikatakan buah itu juga boleh dinikmati banyak orang begitu. Tapi ketika saya dan saudara tidak beriman kepada Kristus, tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, tidak ada suatu buah pertobatan yang benar-benar sungguh-sungguh di depan Allah, cuma dicampakkan orang ke dalam api dan kemudian lalu dibakar. Jadi benar-benar tidak ada suatu pertumbuhan di dalamnya di sana. Gitu ya. Ya itu saja. Ini juga dari Catherine ya. Vincent Rona boleh bacanya. Ya, ini dari ya Catherine ya, dibilang seperti ini. Pada pandemi saya membaca Alkitab, mengikuti ibadah gym online dan mengikuti persekutuan pemuda online. Iya, jadi Catherine boleh terus memakai waktunya, boleh untuk terus membangun kedekatan dengan Tuhan, bahkan imannya juga boleh dikatakan, ya saya mengikuti membaca Alkitab, mengikuti ibadah online, sebagai sarana juga untuk iman saya boleh bertumbuh kepada Kristus. Oke, terima kasih Catherine. Ya, terima kasih untuk lain. Ya, terima kasih untuk Catherine dan Mbak Suparlin yang sudah menambah dan juga sharing ya. Waktu kita masih banyak ya teman-teman, boleh sharing atau bertanya. Mungkin juga ya contoh Indra, saya ada pemikiran seperti ini. Kalau Mbak Suparlin tadi mengatakan tentang bagaimana dia
hal tadi lah yang sudah disampaikan. Tapi saya kepikiran seperti ini, banyak orang Kristen, saya tidak menyangkut suku atau apa ya, tapi banyak orang Kristen itu yang saya lihat ketika papanya menjadi orang Kristen, maka nanti anak-anaknya juga menjadi Kristen. Apakah iman dari atau keselamatan dari anak-anaknya ini bisa terjamin atau tidak ya? Padahal kan kita mungkin belum tahu ya sepenuhnya si anak ini bagaimana. Kalau menurut contoh Indra menanggapi hal ini bagaimana? Oke, sebelum kita sharing, sebelum saya jawab, boleh kita sharing ini kalau bapaknya Kristen, akongnya Kristen, kakeknya Kristen, omanya Kristen, buyutnya Kristen, otomatis cucunya pasti Kristen dan otomatis ini pasti selamat ya yang bawahnya, yang atas aja udah beriman kepada Kristus, pasti yang bawah ikut gitu ya, kira-kira contoh Iya, Ronaldo ya. iya. Bisa nggak itu menjadi jaminan gitu? Bisa nggak menjadi jaminan? Gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita buat analogi ini aja. Kalau Abraham bapak orang beriman, lalu otomatis Kak Ishak sama Yakub cucunya, gitu berkenan Iya. kepada Allah. Coba. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Saudara Iya. sekalian? Ada yang mau menanggapi? Ada juga contoh, ada juga itu bapaknya, mamanya Kristen, anaknya lari dari rel, ada juga sih contoh. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, menurut ini Cik Christine bagaimana? Apakah anaknya itu juga menjadi terjamin gitu? Walaupun sudah beda rel gitu ya? Belum tentu lah, tergantung juga contoh. Tergantung juga lah. Bukannya kalau orang tuanya, kecuali orang tuanya memang dari kecil-kecil udah mengarahkan untuk mendekatkan dia, si anak ini untuk dekat ke Tuhan, mungkin untuk keluar rel itu agak susah loh. Tapi kalau kadang-kadang orang tua kan acuh-acuh ya, mereka kan anggap, nanti anak udah besar dia bisa pilih sendiri gini-gini kan. Itu benar-benar udah keluar rel, nggak bisa masuk lagi contoh. Oh iya. Ketika di awal udah dikasih kebebasan ya, ketika di awal udah dikasih kebebasan, udah bebas pilih, maka nanti ketika udah besar udah mulai agak susah gitu ya, untuk benar-benar ada di dalam rel. Iya, kita sering melihat begitu sih. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain yang mungkin menanggapi, silakan. Waktu kita masih 20 menit lagi, masih banyak. Mau sharing dengan mungkin ada keluarga atau apa, baik tentang kesaksian tentang iman, atau hal-hal yang boleh dibagi seperti yang tadi, kami persilakan. Iya, kalau nggak ada sementara yang lain persiapan, saya sampaikan sedikit ya. Tidak ada yang bisa boncengan kepada Tuhan, ya. Semua masing-masing pribadi harus membawa imannya. Anak-anak saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya saksikan kepada kalian semua, nggak usah kalian ragukan lagi. Saya sudah lahir baru, ya. Saya sudah bertobat. Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, ya. Selalu saya sampaikan itu, 31 tahun yang lalu saya nyatakan itu. Pendeta Dr. Stephen Tong memanggil lewat firman, saya nyatakan, saya percaya 27 September 89, berarti baru ulang tahun saya beberapa hari yang lalu, ke-31 ya. Tapi saya menyatakan bahwa Jeremy anak saya, Jocelyn anak kita itu tetap harus saya bimbing. Sebagai orang tua, saya dan mamanya bertanggung jawab lah. Perkenalkan Yesus. Bahkan sebelum mereka lahir di perut mamanya, saya sudah doakan, saya sudah serahkan pada Yesus. Saya sudah bicara kepada mereka di rahim mamanya tentang Yesus. Ya mungkin agak lebay, tapi itu yang saya lakukan. Tanggung jawabku adalah membawa mereka pada Yesus. Si Jeremy Jocelyn saya sudah pernah bicara masing-masing 4 mata. Saya tantang secara bahasa anak-anak ya. Kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, saya jelaskan Yesus siapa. Dan mereka mah aku percaya Mabi. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya harus menjadi tanggung jawab semua orang tua ya, papa atau mama. Memang betul
Tadi si Christine Moon tadi bilang tanggung jawab itu benar, harus tanggung jawab. Bapak sebagai imam tanggung jawablah kepada anak-anak seperti itu. Tapi kalau toh enggak, toh waktu Tuhan dan anugerah Tuhan yang terjadi kan untuk setiap orang, kita juga tidak bisa memastikan semua anak-anak kita. Akhirnya bersyukurlah kalau anak-anak kita berespon dan mau terima Yesus. Ya, jadi tetap harus tanggung jawab kita. Siapapun sebisa mungkin sebagai orang tua melebihi dari tanggung jawab mencukupkan kebutuhan jasmaninya, itu juga harus menjadi tanggung jawab. Baik, ya. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih, Bosu Parlin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita juga memperhatikan di dalam teks Roma pasal 2 ayat 16, yaitu tadi benar juga bahwa iman itu nggak ada goncengan, nggak ada dia seperti gerbong kereta begitu, di belakangnya bakalan ikut, satu belok semua bakalan belok, satu masuk semua bakalan masuk, satu berhenti semua bakalan berhenti. Bahkan dikatakan dalam Roma 2 ayat 16 sebenarnya Allah itu akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Tidak ada tulisan teks, tidak ada tulisannya begini, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi hanya dalam hati orang tuamu, tidak. Tetapi setiap hati manusia, berarti dikatakan bahwa iman itu juga bicara tentang pribadi kepada Allah. Bagaimana setiap pribadi kita juga boleh bertumbuh kepada Allah, dan iman pribadi kita itulah yang sungguh-sungguh akan membawa benar kepada kita pada suatu pengenalan secara pribadi kepada Allah. Jadi, karena kembali lagi, Allah akan menilik hati manusia, bukan hati bapaknya, hati akongnya, bukan, tetapi hati manusia. Jadi kembali lagi, hati kita adakah ketika Tuhan hadir, ditilik hati kita yang paling dalam, adakah hati kita juga tetap beriman kepada Kristus atau tidak secara pribadi. Ya, kira-kira begitu, Contoh Ronali. Terima kasih. Oke, terima kasih Contoh Endra, Bosu Parlin. Ini saya baca ada chat juga ya. Ini dari Ko Ahui lagi. Agama adalah hal pribadi. Kalau hanya status karena ikut orang tua, itu tidak terjamin imannya. Iya. Oke. Betul. Ya, terima kasih Ko Ahui. Terima kasih Ko Ahui. Ya. Ada dari teman-teman lagi yang mau menanggapi? Atau mungkin hal lainnya yang sering kita lihat dalam kehidupan kita ya. Mungkin ada beberapa orang yang kita lihat seperti ini juga contoh. Dia katakan sudah menjadi orang Kristen, mungkin di dalam KTP-nya juga sudah ditulis ya, orang agama Kristen gitu. Tapi nyatanya itu kita lihat itu dia hanya datang ke gereja itu pas Natal, Tahun Baru, Paskah. Mungkin hanya seperti itu. Bagaimana contoh memandang orang-orang yang seperti ini? Bisa dibilang kalau rindu Tuhan tuh ada perlunya. Ya Bapak Saudara sekalian, sebelum saya sharing ini mungkin ada teman-teman yang mau sharing dulu. Sebenarnya saya udah sempat sharingkan ini waktu itu di pemuda di Suara Gembala P3GMI Gloria. Ada sempat memberikan satu pandangan ini. Jadi kadang-kadang orang itu datang ke gereja itu bahkan udah Kristen, udah percaya Tuhan, udah dibaptis, tapi pergi ke gereja itu ketika kalau pergi Paskah, Natal, ya pokoknya season lah. Musiman ya. Di gereja boleh datang. Terus bagaimana ini pertanggungjawaban iman dia gitu kan? Oke, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi yang contoh Rona mau tanya itu bagaimana ya orang begini nih sudah percaya pada Kristus, tapi malah datang ke gerejanya musiman gitu ya. Iya. Bagaimana ya kira-kira itu? Apakah nanti dia akan menjadi orang yang selamat atau bagaimana? Sedangkan kan tadi dalam pembacaan kita itu harus mengerjakan Injil itu. Tidak hanya diperdengarkan, tapi mengerjakan juga. Tidak mungkin kan hanya 3 kali dalam 1 tahun dia betul-betul bertumbuh. Saya rasa sih enggak ya. Kecuali mungkin di rumah atau apa dari hal lain. Kita tidak tahu sih. Ya. Nanti mungkin teman-teman boleh tambahkan ya dari sharing saya ini. Ketika berbicara tentang
iman yang tertuju kepada Kristus. Sekali lagi saya terus mau garis bawahi bahwa ketika iman kepada Kristus tertuju kepada Kristus, maka setiap tindakan itu pasti tidak mungkin itu berseberangan, beda arah. Ketika imannya kepada Kristus, perbuatannya ngawur. Yang itu kadang-kadang mungkin sulit terjadi ya, tapi sebenarnya ketika benar-benar imannya berfokus pada Kristus, maka setiap tindakan perbuatannya itu juga pasti akan mengarah kepada Kristus. Nah, sebagai suatu contoh kasus tadi, bagaimana ya orang datang setahun mungkin hanya 3 kali kepada gereja. Nah, bagaimana tentang pertanggungjawaban iman dia? Mungkin dia akan merasa terus dihakimi atau segala macam. Ada satu ilustrasi yang saya gambarkan kemarin di Suara Gembala di Pemuda Gaming Gloria. Ya kadang-kadang kehidupan seorang Kristen itu hanya menjadikan Yesus itu sebagai exit door, pintu darurat, pintu keluar. Tapi jarang sekali menjadikan Yesus itu sebagai pintu masuk. Ya kan, seperti kalau Anda pergi dalam suatu mall atau dalam suatu bioskop, itu pasti pintunya bagusnya minta ampun. Kita belum dekat, pintunya udah ngerti, kita mau masuk, dia buka ya kan. Gitu ya. Pintu masuk pasti itu mewah, pasti minta ampun. Bahkan di dalam pintu masuk, pasti ada AC yang akan menyambut kita untuk menyegarkan kita untuk masuk ke dalam pusat pembelanjaan atau mall atau apapun itu. Pasti pintu masuk rata-rata akan didekorasi dengan bagus. Sehingga membuat orang itu senang banget masuk, senang banget buat orang datang. Tapi tidak demikian dengan pintu exit, pintu keluar, pintu darurat. Pernah nggak Anda lihat dalam pintu darurat, di pintunya itu bisa buka sendiri? Kita buka sendiri. Terbuka sendiri, enggak kan? Pasti mesti kita dorong gitu. Dan biasa rata-rata pintu keluar itu berkarat, pintunya udah susah banget dibuka. Bahkan di pintunya itu kecil lagi. Tidak ada kecanggihan. Kita turun tangga atau jalannya mungkin sempit, tidak selebar pintu masuk begitu. Nah, jadi dalam satu gambar ini kadang-kadang kita menjadikan Kristus itu tunggu kita ada masalah, ada guncangan. Saat pintu masuk sudah tidak bisa lagi kita keluar dari pintu itu, kita akan disuruh untuk lewat pintu darurat, pintu yang kecil tadi. Baru kita cari dia. Tapi selama kita tidak ada darurat, tidak ada sesuatu yang mengancam, kita nggak akan perhatikan itu pintu darurat. Kira-kira paham ya? Maksudnya dalam arti yang mau saya gambarkan adalah ketika iman kita benar-benar terarah kepada Kristus, maka kita bukan cari lagi dia seperti sesuatu yang bersifatnya itu kebutuhan. Oh, saya lagi butuh, maka saya harus cari dia. Oh, saya lagi aman-aman, nanti dulu cari. Jadi, iman yang mengarah kepada Kristus, iman yang berfokus pada Kristus, maka akan menghasilkan satu tindakan yang juga terarah kepada Kristus. Jadi, bisa saya katakan, kalau dalam kasus tadi, apakah sungguh-sungguh benar-benar dia sedang mengarahkan iman Kristen dia kepada Kristus? Apakah sungguh-sungguh benar-benar dia menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia? Mungkin boleh dipertanyakan lagi kepada dirinya, apakah benar-benar sungguh-sungguh saya sedang beriman kepada Kristus, atau saya sedang bertobat sungguh-sungguh dan mengalami pembaruan yang sungguh-sungguh? Sehingga kadang-kadang itu menjadi satu pertanyaan, bukan lagi menghakimi, tapi boleh ditanyakan dalam hatinya yang paling dalam. Apakah benar-benar saya sedang beriman kepada Kristus atau tidak? Nah, karena kalau tadi seperti yang terus saya ingatkan, iman yang tertuju kepada Kristus akan menghasilkan tindakan juga yang tertuju kepada Kristus. Nah, kira-kira begitu contoh Rona. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Ya, terima kasih contoh Indra ya. Berarti sebenarnya ya, kalau kita sudah mengatakan saya percaya Kristus, berarti kita juga harus terlihat juga dengan buah roh ya. Kalau kita katakan itu buah dari pertobatan itu ialah buah roh dan kerinduan yang penuh untuk selalu dekat dengan Tuhan, ada rasa haus akan firman Tuhan. Itu sih yang bisa saya ambil dari apa yang contoh jelaskan tadi. Ya, dari teman-teman yang lainnya mungkin menanggapi atau masih ada yang mau bertanya, silakan untuk mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Ada juga mungkin yang mau bersaksi tadi bagaimana tentang pergumulan imannya, bahkan ketika dia memperjuangkan imannya di tengah-tengah keluarga atau saudara yang mungkin tidak mempunyai iman yang sama dengan dia, mungkin dia akan merasa tertolak, atau mungkin juga merasa dikucilkan. Ya, mungkin boleh sharingkan di sini sehingga teman-teman yang lain boleh saling menguatkan. Ya, silakan.
Ya, Ya, silahkan teman-teman. Hmm. Kayaknya belum ada, ada chat ya. ada yang ketawa, bukan ada yang bertanya ya. Mau tanya tapi mau tanya apa lupa pertanyaan. Ya, ada yang senyum-senyum bahagia. Ini saya yakin percaya semua sudah diberkati Tuhan. Saya tanya lah ya, Amin. saya tahu ya. Habis sepi kali nggak ada yang tanya. Saya tanya ya. Kayaknya harus Ci Kristi nyanyi dong. Nggak maunya saya tanya dulu biar semangat teman-teman semua. Iya, Ya iya, kan? silakan Ci, ya, silakan. Nanti habis Ci Kristin aku ya. Kita gantian ya. Boleh, boleh. Apa beda suara hati dengan suara Roh Kudus? Tolong ya, Contau. Oke. Oh ya, Wah, ini menarik. pertanyaan yang bagus ini. Ya, suara hati atau suara Roh Kudus. Yang kadang-kadang hati nurani itu, hati kecil kita kan bilang, nggak boleh gitu. Apa itu suara Tuhan atau lagi moral baik kita? Atau benar-benar sekaya Roh Kudus? Ya, ini saya jawab langsung atau ada yang ingin memberikan tanggapan ini? Ada? Saya senang, Jum. Belum ada. Saya senang rekan-rekan di sini tuh penuh dengan senyuman bahagia itu saya senang. Haleluya. Ada? Oke. Terima kasih Ci Kristi, sebuah pertanyaan dan bahkan juga menjadi suatu perenungan buat kita semua. Nah, saya menjadi suatu keunikan ya, apa benar-benar saya sedang mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus, atau suara hati? Ketika saya pernah di-coaching oleh satu hamba Tuhan, yang menjadi suatu ketertarikan saya adalah ketika dikatakan begini, kita itu kan di dalam hati kita itu punya Roh Kudus ya. Setiap orang percaya, ini kita konteksnya bicara tentang orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka dia mempunyai Roh Kudus. Akan dikatakan Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita orang percaya. Betul ya? Nah, sebenarnya ketika di dalam suatu kehidupan manusia itu, Allah itu berbicara kepada kita itu lewat rohnya. Itu yang ada dalam diri kita. Dia berbicara lewat itu. Hanya kadang-kadang flesh kita, daging kita ini, yang kita mungkin bisa saja lebih banyak kita kasih makan. Fleshnya, daging kita. Sehingga akan lebih condong, kita lebih terdengar suara kedagingan kita daripada suara Roh Kudus itu. Nah, kadang-kadang kita kalau tidak memberikan diri kita benar-benar tertuju kepada Kristus, kita bisa-bisa saja salah mendengar. Gitu ya. Nah, karena Allah berbicara kepada kita lewat roh tadi, lewat dalam suara hati kita. Ya, kena percaya juga Allah juga berbicara dalam suara hati kita. Hati kita bagaimana ketika Allah berbicara dalam hati kita, maka kita ketika mendengarkan suara hati itu, mendengarkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita, maka kita hanya ada dua pilihan, maksudnya mau mendengarkan perkataan itu atau tidak. Mendengarkan perkataan itu setengah, kemudian setengahnya ya flash kita lah. Jadi setengah mendengarkan suara Tuhan, setengahnya mendengarkan suara kedagingan kita. Apakah demikian begitu? Tapi saya kembali lagi untuk terus berulang-ulang. Kalau memang benar-benar kita berfokus kepada Kristus, iman kita fokus kepada Kristus, maka sudah jelas kita akan lebih mendengarkan apa perkataan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira begitu Bu Kristi. Terima kasih. Ya, bagaimana Ci Kristi udah puas kira-kira dengan jawabannya? Iya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Ya, contoh saya mau nanya. Iya, contoh Eka. Silakan contoh Eka. Ini sekaligus juga mungkin ya ada pergumulan dari ya saya juga pernah mengalami pergumulan seperti ini. Mungkin saudara-saudara juga pernah. Contoh Indra mungkin juga pernah. Tadi kan kita akan rindu ya untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan gitu kan. Terutama di dalam kita mengalami keselamatan itu. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang mungkin sedang mengalami kekeringan rohani gitu, mengalami satu kegersangan di dalam relasi dengan Tuhan, apakah itu satu tanda bahwa kita ini
ternyata tidak beriman kepada Tuhan, ataukah itu jadi satu hal yang harus kita waspadai gitu. Nah, mungkin boleh dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Contoh Eka. Setiap kita ketika menjalani suatu kekristenan kita di hadapan Tuhan, ya benar, kadang-kadang saya juga mengalami yang namanya satunya kekeringan di dalam kerohanian gitu ya. Kayaknya rasanya kering banget, kayaknya hidupnya datar gitu-gitu aja. Bangun pagi, siang, melakukan ini. Kayaknya sepertinya nggak ada sesuatu hal yang benar-benar menggairahkan, bahkan membangkitkan semangat kita untuk beraktivitas mungkin. Bahkan efeknya sampai ke sana. Atau juga, apakah bisa benar dikatakan kekristenan saya atau kerohanian saya lagi kering? Kira-kira begitu. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak Ibu Saudara sekalian menanggapi hal ini seperti yang diserikan? Mereka mungkin saya rasa ini menjadi suatu pergumulan kita bersama, bahwa kita semua juga pernah mengalami yang namanya lagi mengalami kekeringan spiritual ya. Apakah ini bisa dikatakan kita kurang beriman kepada Kristus atau apa? Silakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan silakan. Atau jangan-jangan saya belum diselamatkan gitu. Atau belum diselamat. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanggapi? Ada, mungkin belum ada ya. Menunggu teman-teman mungkin berpikir atau apa. Menurut saya sih bukan berarti tidak beriman, belum diselamatkan. Tetapi memang ada saat-saat di mana kita ada mengalami kekeringan seperti yang contoh Eka sampaikan. Saya percaya itu Tuhan izinkan supaya kita lebih mencari Tuhan. Ada saatnya kita memang apalagi kita sebagai hamba Tuhan yang mungkin selalu kita mengeluarkan bahan untuk orang lain, akhirnya kita juga merasa kayaknya tidak ada lagi atau bagaimana sih. Saat itu bukan berarti tidak beriman, bukan berarti tidak diselamatkan, tapi memang kita perlu juga ada satu sisi atau satu keadaan kita harus perlu waktu yang intim dengan Tuhan lah, kalau menurut saya itu. Mungkin ada teman-teman lain menanggapi juga, silahkan. Ya, betul. Contoh Rona, kan contoh Eka juga begini. Ada yang di pikiran saya itu sebenarnya ada dua. Kalau orang Kristen, dia merasa bahwa dirinya udah mulai kering, itu bagus. Berarti tombolnya itu hidup. Tombolnya sesuatu yang mau mengingatkan dia lagi bahwa, kamu lo udah jauh banget dari Tuhan. Lihat, kamu udah mulai kering, kamu bakal mati. Bagus kalau itu peringatan itu tuh muncul. Bagaimana kalau ada yang dia merasa, saya baik-baik aja. Hari ini saya nggak berdoa, besok juga masih bisa bangun pagi. Hari ini saya nggak baca firman Tuhan pun nggak ada yang mati. Rambut tetap hitam. Ya kalau abu-abu, kalau putih dicat lagi, nggak ada yang masalah gitu. Dia makan berasa ketika ya saya pergi ke gereja hari Minggu ya begini. Ya pulang dari gereja juga nggak ada lingkaran kuning di atas kepala. Bahkan nggak ada sayap yang muncul dari pundak. Ya biasa-biasa saja. Ini yang mungkin juga dapat golongan yang golongannya bisa saya kategorikan mungkin tombolnya rusak, tombol peringatannya rusak atau bagaimana, atau sengaja dimatikan atau bagaimana. Istilahnya kalau di mode handphone itu mode getarnya pun udah nggak berfungsi gitu ya, udah nggak berdering sama sekali. Nah ini yang menjadi suatu pergumulan juga buat kehidupan seorang Kristen. Bagi saya yang pertama ya, ketika saya sendiri, ketika merasa sesuatu itu seakan-akan Allah itu jauh banget, bahkan saya nggak merasakan pelukan dari hangatannya dia. Bukan Allahnya yang jauh, tapi saya yang perginya kejauhan. Gitu ya. Bukan Allahnya yang tidak mendengar, sayanya yang jarang ngomong. Saya jarang ngomong, sehingga orang, Tuhan dengerin saya nggak sih? Kamu ngomong hari mungkin hanya 2 menit, gitu ya. Maksud saya bukan lagi membicarakan tentang berapa lama, jadi contoh pikir harus 6 jam supaya Tuhan dengar, enggak. Jadi tadi bukan Tuhan yang jauh, tapi saya yang perginya kejauhan. Bukan Tuhan yang nggak dengar, tapi saya nggak pernah ngomong. Bukan Tuhan yang nggak pernah dekat, saya nggak pernah berlutut. Jadi menjadi suatu peringatan juga buat setiap kita mungkin
ketika kita merasa bahwa sebenarnya diri kita lagi baik-baik saja, sebenarnya tidak baik-baik. Ya kan? Bahwa kehidupan orang, bahkan saya lupa ya kalau nama alat itu di rumah sakit, biasa kalau ada orang yang sekarat tuh apa namanya, yang alat detak jantung itu. Justru kalau naik yang struggle hidup itu dikatakan naik turun itu malah hidup ya. Tapi kalau yang datar itu menandakan dia mati. Nah mungkin kadang-kadang kehidupan Kristen terlihatnya kayaknya datar aja. Padahal sesuatu itu ada yang mati. Mungkin tanpa kita sadari. Nah kembali sebenarnya inilah kesempatan ketika kita mengikuti Zoom ini, PA online ini, kembali menjadi suatu, saya pakai kata rambu-rambu peringatan. Boleh kita menilik setiap hati kita, ujilah aku Tuhan, tilik hatiku yang paling dalam. Apakah benar-benar aku sedang mengasihi Engkau? Apakah benar-benar aku sudah hidup di dalam Engkau? Atau sebenarnya aku hanya memakai topeng kekristenan? Mungkin ini menjadi suatu pukulan telak buat setiap kita, menjadi suatu pukulan yang keras buat setiap kita. Apakah selama ini kita hanya menjalankan kegiatan agamawi kita sebagai orang Kristen, namun sebenarnya tidak ada sama sekali ada pertumbuhan dari dalam. Makanya mungkin yang kita hadapi ya ketika ada masalah ya begini saja kehidupan Kristen saya. Jadi mungkin ini jadi suatu yang boleh kita sharingkan, yang boleh terus kita renungkan. Pesan saya mungkin sudah saatnya mungkin kita nggak pergi ke terlalu jauh. Kita mulai datengin Tuhan dengan bersujud kepada Dia dan mulailah berbicara kepada Tuhan dalam waktu Anda untuk datang kepada Dia dan terus mengarahkan Tuhan. Ampuni saya ketika saya sudah pergi terlalu jauh. Ampuni saya Tuhan jika selama ini saya tidak pernah berbicara kepadamu. Dan biarlah setiap kehidupan saya boleh semakin lagi tertuju kepadamu. Ya itu mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman atau rekan hamba Tuhan juga boleh menambahkan. Saya persilakan. Ya, ini ada chat dari... Saya boleh sharing dikit nggak soalnya? Oh boleh. Oke, makasih contoh. Misalnya contoh tadi yang contoh bilang udah mengingatkan banyak sih. Misalnya kita sebagai orang Kristen pun juga banyak ya mengalami kekeringan rohani ya. Kalau kita nggak mengalami itu, kita nggak akan tahu kita sudah sejauh mana jauh dari Tuhan. Gitu. Ya. Sama kayak kemarin aku sharing pribadi aja ya. Maksudnya kemarin aku pernah kena masalah pas kemarin itu bulan 9 awal. Ya, ini masalah ekonomi lah. Maksudnya ya nggak secara spesifik, tapi aku bilang aja sempat yang pokoknya aku loss banyak kali ya. Misalnya untuk gimana soal uang ya kan. Aku loss banyak dan setelah aku loss itu ternyata aku baru lihat ke belakang Tuhan itu memberkati aku itu sudah berlimpah-limpah dan aku itu nggak menyadarinya. Dan ya ketika aku mengalami masalah itu aku baru menyadari ternyata selama ini Tuhan sudah memberikanku segini banyak dan selama ini aku pun ya tidak menyadari itu. Ketika aku jatuh baru aku menyadari hal ini. Sebenarnya ada baiknya juga ketika kita jatuh ya Tuhan memang memperingatkan kita akan kita sejauh mana kita sudah jauh dari Dia. Itu pun penting untuk kita. Maksudnya ya kalau tidak ada itu pun ya pasti kita makin lama makin jauh dari Tuhan dan ya kita juga tidak bisa bersyukur akan berkat yang sudah dilimpahkannya kepada kita ya. Kalau misalnya itu aku kemarin jatuh itu pun sama juga seperti kekeringan rohani yang kita rasakan sekarang. Ya, banyak orang Kristen rasakan ya. Kalau kita nggak mengalami itu, ya berarti kita nggak ada relasi dong dengan Tuhan. Ya mungkin kayak gitulah ya seputaran. Ya oke. Terima kasih Bro Jos. Terima kasih. Thank you sharingnya. Oke, ini ada chat satu ya, saya bacakan. Dari contoh Yohana. Kita perlu mengevaluasi kerohanian kita, hal-hal apa yang membuat kita kering. Sebenarnya kita tidak akan mengalami kekeringan rohani jika kita menjaga intensitas relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu dari contoh Yohana ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin karena waktu kita udah habis ya. Saya akan bacakan beberapa hal yang bisa mengingatkan kita untuk diskusi kita malam hari ini, yaitu
Yang pertama, pada bangsa-bangsa lain dalam hal menyatakan hukuman pada mereka, Paulus memakai kata akan binasa. Yang kedua, untuk bangsa Yahudi dalam hal menyatakan hukuman pada mereka, Paulus memakai kata akan dihakimi. Sedangkan standar penghakiman terhadap orang-orang non-Yahudi yang belum percaya akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Yang ketiga, iman kepada Tuhan bisa goyah jika keyakinan tidak fokus kepada Tuhan sehingga harus kuat hubungan dengan Tuhan, hubungan yang intim dan tentunya harus dalam ketangguhan. Keempat, status jadi anak Tuhan jadi jaminan keselamatan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Yang terakhir, keselamatan itu adalah hal pribadi, bukan turunan, tapi sebagai orang tua yang memiliki anak bertanggung jawab membimbing anak untuk percaya kepada Yesus. Demikian diskusi kita dalam PA malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir mengikuti Zoom PA. Kami berharap minggu depan, Kamis depan kita sama-sama kembali dan lebih aktif lagi dalam bertanya atau sharing, menambahkan atau hal lain yang kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berbagi di dalamnya. Tidak ada kita yang terlalu pintar, tidak ada yang apa, kita semua sama. Kita sama-sama belajar. Kami harapkan kita terus saling mendoakan, saling bekerja sama. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semua di dalam setiap dinamika yang ada di dalam sharing kita. Yang seperti yang tadi dikatakan di awal, yang menjadi satu kerinduan ketika kita mengikuti PA online lewat Zoom ini, iman kita semakin tertuju dan terus terfokus kepada Kristus. Yang kedua, biarlah menjadi suatu peringatan juga buat setiap kita, biarlah kita terus boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, boleh semakin mempunyai relasi, kedekatan dengan Dia. Dan ini juga sebelum kita tutup, biarlah dalam setiap Zoom ini kita boleh lagi semakin membagikan iman kita kepada orang lain, terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik ketika kita mungkin lagi di dalam keluarga inti ataupun di dalam rekan-rekan ataupun keluarga besar, bahkan juga ketika dalam pekerjaan, itu terus boleh menjadi saksi Kristus, bahkan iman kita boleh terus kita saksikan kepada orang lain. Ya, sekian dan terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di dalam Zoom ini. Kita akan tutup di dalam doa. Saya minta dengan kasih contoh Yohana, mungkin boleh bisa tutup Zoom online kita ini di dalam doa. Saya persilakan contoh Yohana, ada? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih malam ini sekali lagi kami boleh belajar dalam hal hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, biarlah melalui pelajaran malam ini membuat kami semakin mengerti dan memahami hubungan relasi kami dengan Engkau, supaya relasi kami tetap dekat dan supaya kami mengerti akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Semata-mata adalah karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami supaya kami menghargai anugerah ini dan kami boleh menjaga kekudusan hidup kami dan menjaga iman kami agar sungguh-sungguh kami boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini banyak hal yang boleh kami diskusikan, biarlah hal ini tidak hanya mengisi kepala atau pikiran kami, tapi sungguh-sungguh boleh kami alami nyata dalam hidup kami, membawa kami lebih dekat dan boleh mengalami Engkau setiap waktu. Kami bersyukur untuk contoh Ronaldi dan juga contoh Indra yang sudah membimbing kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dan interaksi semua teman-teman yang terlibat maupun yang mendengarkan, biarlah Tuhan juga pimpin dan berkati kami. Terima kasih ya Bapa, dengan karena doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.